Baik semuanya. Hari ini pertemuan minggu keempat ya. Semua materi seperti biasa sudah saya upload di Elitak, dan kalian sudah bisa mengakses, sudah bisa absen dan seterusnya di Elitak juga di kelasnya masing-masing. Bentar, saya buka Elitaknya. Ini minggu keempat ya. Langsung saja saya buka di bagian materi. Hari ini kita akan belajar tentang konsep keamanan jaringan, dan harapannya setelah perkuliahan hari ini mahasiswa mampu memahami dan menganalisa konsep keamanan jaringan untuk memecahkan dan memverifikasi solusi dalam menyelesaikan permasalahan terkait keamanan jaringan. Materinya ada di link ini, bisa di-download. Oke, saya download dulu ya. Terlihat ya, saya membuka web browser. Ya, terlihat, Pak. Oke, baik. Kita tunggu downloadnya. Baik, sekarang saya membuka PDF. Apakah sudah terlihat juga? Sudah, Pak. PDF ya? Iya, Pak. Oke, baik. Ini adalah materi subtopik kedua, topik kedua untuk minggu ke-3 dan 4 tentang keamanan jaringan. Kita akan mempelajari konsep dasar jaringan komputer, kemudian jenis-jenis jaringan komputer, kemudian keamanan jaringan komputer, kemudian konsep trusted guards, kemudian gateways dan firewall. Yang pertama, jaringan komputer. Konsep dasar jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer sebagai bagian dari sebuah sistem sangat penting untuk menjaga validitas dan integritas data. Jadi tujuan dari keamanan jaringan komputer itu adalah ini. Salah satunya menjaga validitas dan integritas data serta menjamin ketersediaan. Jadi menjaga bahwa datanya itu valid, kemudian atau benar ya, dan integritas itu tidak diubah atau tidak diubah tanpa sepengetahuan yang berhak, begitulah ya. Serta menjamin ketersediaan. Jadi harus valid, kemudian asli, dan ketika dibutuhkan harus ada atau mudah diakses begitu ketika dibutuhkan. Serta menjamin ketersediaan layanan bagi penggunanya. Sistem keamanan jaringan komputer harus dilindungi dari segala macam serangan dan usaha-usaha penyusupan atau pemindaian. Jadi harus dilindungi dari orang lain yang menyusup ataupun
orang lain yang men-scan atau mengcopy data begitulah oleh pihak yang tidak berhak. Sistem deteksi penyusup jaringan yang ada saat ini umumnya mampu mendeteksi berbagai jenis serangan. Tapi sayangnya saat ini kebanyakan hanya mampu mendeteksi serangan saja. Jadi dia mampu mendeteksi, oh sekarang saya diserang. Itu sebagian sistem deteksi sudah mampu mengetahui. Tapi kalau sudah diserang terus harus ngapain ini? Nah, itu belum ada. Jadi sudah mampu mendeteksi tapi belum mampu mengambil tindakan lebih lanjut dan juga kurang interaktif. Sehingga proses penanganan lebih lanjut masih sangat tergantung pada admin jaringan, dan admin jaringannya manusia. Penanganan lanjut atau pertahanan terhadap berbagai serangan sistem jaringan umumnya masih dilakukan secara manual oleh administrator. Hal ini mengakibatkan integritas sistem sangat tergantung pada ketersediaan, kecepatan, serta kemampuan dari administratornya. Yaitu tadi ya, karena sistemnya itu hanya mampu mendeteksi serangan, tapi tidak mampu menangani, tidak mampu terus ngapain setelah terjadi serangan gitu ya. Secara otomatis belum mampu, sehingga sangat mengandalkan admin. Nah, karena sangat mengandalkan admin, berarti ya segala sesuatunya atau bahasa sederhananya ya kualitas dari kekuatan keamanan jaringannya ya tergantung dari kualitas adminnya. Kalau adminnya hebat gitu, pinter, ya jaringannya ya aman keamanannya. Tapi kalau adminnya ya biasa saja, ya berarti kualitas keamanan jaringannya ya biasa-biasa saja. Jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari dua komputer atau lebih, serta perangkat lain yang saling terhubung dengan media apapun, entah itu media kabel, nirkabel atau wireless, dan lain-lain. Nah, wireless ini ada macam-macam juga. Ada wifi, ada bluetooth misalnya, ada infrared atau apapun lah. Nah, jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan area atau lokasi. Jaringan dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu Personal Area Network atau PAN, Local Area Network atau LAN, kemudian Metropolitan Area Network, Wide Area Network, dan jaringan nirkabel atau wireless. Yang pertama, Personal Area Network atau PAN. Personal Area Network yaitu singkat saat kita menghubungkan komputer atau perangkat lain seperti handphone, headset wireless, kamera, serta komputer atau peralatan lain dengan jarak yang cukup dekat, sekitar 4-6 meter. Seperti namanya, karena ini bersifat personal, maka ciri khas pada personal area network ini bersifat personal atau hanya kita sendiri yang mengendalikannya, sebagai autoritasnya kita sendiri. Tidak sampai hire orang untuk jadi admin jaringan begitulah pada semua peralatan yang terhubung. Media penghubungnya biasanya USB, Bluetooth, infrared, wireless ataupun kombinasi dari itu semua. Kemudian local area network adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil. Jaringan ini biasanya menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lain, atau bisa juga node satu dengan node lain. Daerah dari local area network tidak terlalu jauh, misalnya hanya dalam satu ruangan atau satu area dengan radius atau satu gedung begitulah ya. Radius 100 sampai 2000 meter, tergantung dari jenis kabel yang digunakan. Penerapan jaringan jenis ini biasanya dibangun untuk perkantoran skala kecil atau UKM, usaha kecil menengah. Jika diterapkan pada perusahaan besar, maka penggunanya hanya akan diletakkan dalam ruang lingkup yang kecil, seperti per ruangan atau per kantor atau per blok begitulah, atau per tingkat gedung.
Kemudian virtual local area network. Maaf ini salah ya, harusnya VLAN saya nulisnya. Virtual local area network yaitu suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Hal ini mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Apakah screen saya tetap? Saya menampilkan PDF. Oke, Pak. Saat ini sampai apa? Daftar isi, Pak. Masih daftar isi? Paling atas, iya, paling atas sendiri, Pak. Oh. Bentar. Saya share ulang. Padahal udah jauh gesernya. Saya share screen. Oke, ini local area network sudah kebuka. Virtual local area network. Saya kira saya yang nge-lag tadi, Pak. Sudah kebuka? Terlihat apa di screen? Terlihat, Pak, terlihat. Oke. Kemudian firewall. Firewall adalah cara atau sistem atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi, baik dengan cara menyaring, membatasi, ataupun sampai menolak suatu hubungan atau kegiatan atau semua pada suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkup. Segmen tersebut dapat merupakan sebuah workstation, server, router, atau local area network yang ada. Jadi firewall ini intinya ngeblok ngeblok koneksi lah, ngeblok hubungan antara satu node dengan node lain gitu. Kalau dirasa node tersebut tidak aman. Nah, ini saya pindah slide-nya di port security. Port security adalah sebuah traffic control yang bekerja di layer 2 data link. Fungsinya untuk mendaftarkan dan membatasi perangkat end device mana saja yang dapat terkoneksi pada suatu port di switch tersebut. Kemudian radius atau TACACS server. TACACS adalah singkatan dari Terminal Access Controller, Access Control System Server. Ini merupakan protokol yang menyediakan layanan akses kontrol pada router, switch, dan peralatan jaringan lain yang digunakan untuk mempermudah dalam pengelolaan autentikasi, otorisasi, dan accounting menjadi terpusat. Nah, bayangkan ya, jika kita punya banyak router atau punya banyak switch, nah jika kita ingin ganti password maka perlu waktu yang banyak jika ganti satu persatu. Maka di sini peranan dari server TACACS. Selanjutnya Metropolitan Area Network. Ini slide saya sudah saya geser, semoga geser juga di tampilan kalian ya. Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer yang memiliki area yang lebih besar dari local area network. Biasanya antar wilayah dalam satu provinsi, jadi ya antar kabupaten lah kurang lebih. Jaringan Metropolitan Area Network menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Jika suatu instansi atau perusahaan memiliki cabang dalam kota atau dalam provinsi dengan jarak antara 10 sampai 50 kilometer ya, dan setiap cabang saling berhubungan untuk bertukar data dan informasi, maka jaringan ini disebut dengan Metropolitan Area Network. Kemudian Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network merupakan gabungan dari Local Area Network dan Metropolitan Area Network yang telah mengalami perkembangan infrastruktur jaringan sehingga jarak cakupannya semakin jauh, yaitu
cakupan sedunia. Sebuah WAN memiliki ruang lingkup yang sangat besar dan sudah menggunakan sarana satelit, wireless maupun kabel fiber optik. Jika ingin menggunakan jaringan WAN, maka perlu jaringan lain yang dimiliki perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi, misalnya Telkom dan seterusnya. Ya, perlu langganan ke internet provider, begitu katakanlah. Infrastruktur yang digunakan oleh jaringan ini bisa lebih murah bila dibandingkan dengan jaringan Metropolitan Area Network. Namun ada biaya tambahan yang harus dibayarkan. Ya lebih murah dari segi investasi infrastruktur, karena harus bangun tower, harus bangun segala macam, kan memang mahal ya. Tapi kalau pakai ini ya tentu saja harus ada biaya bulanan. Kemudian local area network, jaringan nirkabel atau wireless. Jaringan tanpa kabel atau wireless atau jaringan nirkabel merupakan suatu jalan keluar terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Pada saat ini, jaringan nirkabel atau wireless sudah banyak sekali digunakan dengan memanfaatkan jasa satelit dan bahkan mampu memberi kecepatan akses yang lebih cepat bila dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Lebih cepat ya, cepat atau tidak tergantung ya. Tergantung macam-macam. Tergantung bandwidthnya, tergantung infrastrukturnya, tergantung kondisi cuaca dan seterusnya. Keamanan jaringan komputer dilansir dari Secure List Bulletin miliknya Kaspersky Lab yang menyatakan bahwa Indonesia termasuk dalam 10 peringkat negara yang paling banyak mendapat serangan pada jaringan per bulan Mei 2020. Di Indonesia termasuk yang paling banyak diserang dari sisi jaringannya. Nah ini, kalau top country-nya Pulau Cayman, kemudian Ethiopia 18% dan seterusnya sampai Indonesia 12%. Kemudian jenis-jenis infeksinya atau jenis-jenis serangannya, yang pertama 16% lebih adalah brutal force. Kemudian ada macam-macam ya, ada virus dan seterusnya. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih lemah dalam hal keamanan jaringan dan sering dijadikan target dari intruder. Keamanan jaringan komputer sebagai bagian dari sebuah sistem adalah sangat penting untuk menjaga, itu tadi di awal. Penting untuk menjaga pertama validitas, kedua integritas, dan ketiga ketersediaan data. Bagi siapa? Ya bagi penggunanya yang berhak. Sistem harus dilindungi dari segala macam serangan dan usaha penyusupan atau pemindaian dari pihak yang tidak berhak. Nah, data tersebut ada kesalahan. Kemudian beberapa istilah atau hal-hal yang perlu kita kenal. Yang pertama adalah trusted guards. Trusted guards adalah tipe khusus firewall yang dibangun pada trusted system. Bahkan setiap elemen itu harus memenuhi persyaratan. Trusted guard juga berbeda dari firewall normal, bahwa mereka dirancang untuk memenuhi mandatory access control pada lalu lintas jaringan, data, file, dan juga objek lain. Hal ini dicapai melalui proxy pada layer aplikasi dan pelabelan data, di mana semua data bergerak dari satu domain ke domain lain melalui firewall yang diberi label dengan klasifikasi tertentu dan tidak diizinkan untuk pindah ke tingkat yang lebih rendah dari klasifikasi tanpa otoritas sebelumnya. Ya kurang lebih gini. Trusted guard ini adalah firewall yang mengklasifikasikan, begitulah. Misalnya koneksi ini klasifikasi A atau B atau C, begitu, ada firewallnya sendiri. Nanti
ada kok mau koneksi lagi, tipenya apa, klasifikasinya apa, ada firewall sendiri dan seterusnya. Hal ini juga disebut sebagai perpindahan dari sisi tinggi ke sisi rendah penjaga yang akan mencoba untuk memindahkan data rahasia ke suatu daerah yang tidak diizinkan untuk data rahasia. Trusted guards umumnya digunakan dalam lingkungan yang memerlukan klasifikasi. Nah ya, klasifikasi ya. Tapi juga dapat digunakan dalam lingkungan non-pemerintah di mana persyaratan keamanan data mungkin lebih ketat. Umumnya di instansi, tapi juga bisa di tempat lain yang fokus kepada keamanan data. Kemudian gateway. Gateway adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan komputer dengan satu atau lebih jaringan komputer yang menggunakan protokol komunikasi yang berbeda. Sehingga informasi dari satu jaringan komputer dapat diberikan kepada jaringan komputer lain yang protokolnya beda untuk menghubungkan sejumlah jaringan yang memiliki protokol yang berbeda, gitulah kurang lebih. Gateway. Kemudian firewall merupakan suatu cara atau sistem atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware maupun software ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi baik dengan cara menyaring, membatasi ataupun menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkup. Segmen tersebut dapat merupakan sebuah workstation, server, router, ataupun local area network. Firewall secara umum diperuntukkan untuk melayani mesin komputer, setiap individu yang terhubung langsung ke jaringan luar atau internet dan menginginkan semua yang terdapat pada komputernya terlindungi, atau untuk melayani jaringan komputer yang terdiri lebih dari satu buah komputer dan berbagai jenis topologi jaringan yang digunakan baik yang dimiliki oleh perusahaan, organisasi, dan sebagainya. Jadi firewall bisa melayani komputer atau individu satuan begitu katakanlah. Bisa juga melayani sebuah node. Sebuah node itu berarti kumpulan dari komputer. Nah, karakteristik dari firewall yang pertama, seluruh hubungan atau kegiatan dari dalam keluar harus melewati firewall. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memblok atau membatasi baik secara fisik semua akses terhadap jaringan lokal kecuali melewati firewall. Jadi semua akses harus melewati firewall. Kalau tidak melewati maka akses tersebut diblok. Kemudian karakteristik kedua yaitu hanya kegiatan yang terdaftar atau dikenal yang dapat melewati atau melakukan hubungan dengan melalui firewall. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur policy pada konfigurasi keamanan lokal. Baik banyak sekali jenis firewall yang dapat dipilih sekaligus berbagai jenis policy yang ditawarkan. Firewall itu sendiri harus kebal atau relatif kuat terhadap serangan atau kelemahan. Hal ini berarti penggunaan sistem yang dapat dipercaya dan dengan sistem operasi yang relatif aman. Nah, ini mungkin bahan diskusi kita untuk minggu depan ya. RFID adalah perangkat yang sangat kecil yang mampu memancarkan nomor melalui nomor ID begitu ya, melalui internet yang dapat dibaca oleh sensor tertentu atau sensor terdekat. Diperkirakan RFID akan digunakan di semua jenis barang seperti uang, pakaian, dan sebagainya. Bahkan sekarang kan kartu tol itu kan RFID tanpa ditempel, jalan langsung. Nah, sekarang mungkin kita perlu berpikir kembali ya. Kalau RFID itu begitu mudahnya di-tap, ditempel, datanya diambil dan seterusnya, kira-kira keamanan datanya akan seperti apa terkait privacy gitulah. Baik, sampai sini mungkin ada yang didiskusikan.